Lalu pada saat itu saya mulai bertanya terus kepada beliau. Saya bilang, Bapak, kita kenapa diperlakukan seperti ini? Saya tahu betul Bapak itu kan berjuang dari muda itu untuk bangsa gitu ya. Tapi kok diginiin sih gitu, kenapa kita nggak pulang aja, kenapa kita masih bertahan? Saya waktu itu ngajak pulang disuruh bertahan di sana. Iya, lalu beliau menyampaikan begini, kita ini sedang memperjuangkan kebenaran, jadi ya harus bertahan begitu. Saya bilang, Pak, tapi DPR MPR-nya aja begitu gitu, kayaknya kan Bapak akan kalah. Nah, terus keluar satu kalimatnya begini, kebenaran tidak bisa di voting, nah gitu. Itu satu, kebenaran tidak bisa di voting, jadi Bapak akan tetap memperjuangkan ini. Udah kalian semua pulang, nggak mau saya gitu. Kenapa? Karena saya ingat pelajaran sejarah, Ibu Mega pulang ke istana, Bung Karno udah nggak ada. Bung Karno kemana, keluarganya bingung, dan akhirnya ketemulah kabar bahwa Bung Karno tahanan kota di Istana Bogor. Jadi saya itu trauma itu. Jadi saya bilang begini, enggak, pokoknya kita nggak kemana-mana. Di mana Bapak di situ kita gitu. Ini keadaan udah bahaya, nak. Sudah seperti itu. Ternyata 2 hari kemudian beliau tiba-tiba manggil saya terus gini, Liz, kamu siapin barang-barang semuanya, kita pulang. Gitu. Terus saya kaget. Duh, Bapak 2 hari yang lalu Bapak bilang pokoknya akan berjuang. Terus kata beliau gini, tidak ada satu jabatan pun yang layak dipertahankan dengan pertumpahan darah rakyat gitu. Nah, terus saya kaget, ya udah pokoknya kita siapin. Ternyata waktu saya keluar baru saya tahu kalau kiai-kiai barusan menemui beliau memberitahu ada belasan ribu santri yang sedang dalam perjalanan ke Jakarta untuk mempertahankan Gus Dur. Sudah ada 3.000 yang ada di sudah ada di pesantren-pesantren gitu. Memang di luar istana tuh udah ini istighosah terus sama demo menentang Gus Dur gitu. Nah, itu rupanya titik baliknya. Jadi yang tadinya bahkan demi kebenaran beliau siap, ternyata kemaslahatan lebih tinggi loh daripada persoalan benar salah. Nah, itu besoknya tiba-tiba ribuan orang masuk ke dalam istana. Gitu. Jadi itu hari itu, besoknya lagi pas Gus Dur memutuskan untuk keluar itu besoknya lagi itu lebih banyak lagi. Rupanya di Monas udah ada panggung rakyat. Jadi waktu itu ada ribuan orang datang ke istana dan mengantarkan Gus Dur keluar lewat pintu depan, enggak lewat pintu belakang. Gitu. Nah, pas melihat itu, pas dibawa keluar itu kan pakai sholawat badan. Saya itu waktu itu merinding banget tuh, saya mikir gini, ya Allah, ini Bapak saya dijemput rakyat. Jadi itu kemenangan rakyat bagi saya. Saya nggak ada kesedihan sama sekali Mbak waktu itu Mbak. Mbak Alisa itu justru dengan melepas itulah kemenangan sesungguhnya. Iya, kemenangannya sesungguhnya, karena ketika Gus Dur keluar sebetulnya itu adalah pertarungan politik. Betul, memang kalah. Beliau kalah pertarungan politik. Tapi dijemput rakyat. Jadi di dalam pertarungan politik kalah, tetapi tetap hati dicintai oleh rakyat. Itu ya, intinya kesana. Betul.